Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan Pak Amar, dan pada kali ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat online. Mudah-mudahan tidak mengurangi fokus kita, tidak mengurangi niat kita untuk belajar. Setelah materi yang kemarin, yaitu pembukaan tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, untuk selanjutnya pembahasan materi yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bagaimana kita berkasih sayang terhadap sesama, bagaimana kita kasih sayang terhadap keluarga, bagaimana kita kasih sayang terhadap tetangga, semuanya bisa kita contoh dari Rasulullah SAW. Materi ini akan menjelaskan beberapa contoh dari sikap Nabi Muhammad bagaimana berkasih sayang terhadap kaum muslimin maupun non-muslim, kepada anak kecil ataupun kepada orang dewasa. Ini bisa kalian contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kasih sayang Nabi Muhammad terhadap keluarganya. Nabi Muhammad sangat menyayangi keluarganya. Istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah, pada saat Khadijah meninggal, tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, karena selain Khadijah juga meninggal paman beliau yang sangat melindungi beliau dari tekanan, cercaan, cacian makian, dan bahkan siksaan dari kaum musyrikin Mekah. Dua orang yang meninggal tersebut ialah orang yang sangat beliau kasihi, apalagi dengan Siti Khadijah. Dari Siti Khadijah, beliau mendapatkan putra-putri yang berjumlah 7. Yang pertama yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Setelah Khadijah meninggal, beliau menikah dengan Saudah binti Zainah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah binti Umayyah, Juwairiyah binti Al-Haris. Yang kedua, kasih sayang beliau terhadap anak-anak. Dikisahkan pada waktu itu Nabi Muhammad sedang sholat dalam keadaan sujud. Lalu datanglah cucu beliau yang bernama Hasan. Selayaknya anak kecil, Hasan suka bermain. Dan melihat Nabi Muhammad sedang sujud, Hasan lalu menaiki punggung beliau. Tapi apakah beliau marah? Tidak. Malah beliau tidak mau beranjak dari sujud sebelum Hasan sendiri yang turun dari punggung beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat menyayangi anak-anak. Yang ketiga, kasih sayang terhadap anak yatim. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia dalam keadaan yatim. Maka dari itulah Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim dengan baik, seperti halnya ini," sambil menunjukkan jari tangannya, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian beliau merenggangkannya. Itulah gambaran Nabi Muhammad dan orang yang memelihara anak yatim ketika di dalam surga nanti. Yang keempat, kasih sayang terhadap orang muslim dan non-muslim. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya bisa dilihat dalam peristiwa Isra Mi'raj
waktu beliau mendapatkan tugas mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat 50 kali dalam satu hari. Nabi Muhammad tentu saja melihat umatnya apakah mampu. Maka dari itu, karena melihat umatnya tidak akan mampu melaksanakan 50 kali sholat dalam satu hari, maka Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tinggallah 5 kali dalam sehari yang kita lakukan setiap harinya. Itulah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita, umatnya. Selanjutnya, kasih sayang beliau terhadap non-muslim. Ini kitab, ini patutlah kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, bangsa, ras, dan agama. Apakah beliau dengan orang non-muslim itu sangat memusuhi? Tidak sama sekali. Bahkan beliau juga menghormati mereka, memperlakukan mereka selayaknya manusia yang hidup bersama-sama di tengah masyarakat. Pernah suatu kali ada orang Yahudi meninggal. Kemudian mereka membawa jenazah itu melintas di depan kaum muslimin dan Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad berdiri. Selanjutnya sahabat berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bukankah yang meninggal itu adalah orang Yahudi?" Lantas apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, "Bukankah dia juga manusia seperti kita?" Itulah bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan, bertindak, dan bersikap kepada kaum muslimin, juga kepada non-muslim. Yang kelima, kasih sayang Nabi Muhammad terhadap orang yang memusuhinya. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang tidak pernah dendam dan membenci. Kebalikan dari kita tentunya. Kita juga pernah sakit hati, kita pernah bertengkar, kita pernah membenci orang, kita pernah bermusuhan dengan orang, kita juga pernah mendendam kepada orang. Nabi Muhammad tidak pernah. Itulah kelebihan Nabi Muhammad, seorang nabi. Tentunya Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pemaaf. Ketika itu Abu Jahal sedang sakit. Lantas apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apakah mendoakan Abu Jahal cepat meninggal? Tidak. Malah Nabi Muhammad mendoakan Abu Jahal agar cepat sembuh. Apakah itu bisa kita lakukan terhadap orang yang pernah menyakiti kita? Baiklah, anak-anakku sekalian, itulah sedikit materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan sampai jumpa lagi di materi yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa belajar di rumah dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.